Halo umat beriman dimanapun Anda berada. Nah, narasumber saya hari ini adalah Adrian Wibisana, umat lingkungan Theresia Benedikta, wilayah 7, dan juga salah satu orang yang membawa Emmaus Journey ke MBK. Bagaimana kisah Pak Adrian membawa Emmaus Journey dan apa saja yang sudah dialaminya? Yuk, kita simak berikut ini. Halo Pak Adrian. Halo. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik. Sehat walafiat ya Pak Adrian, biar usia lansia tapi tetap semangat. Baik. Nah, Pak Adrian Wibisana ini kan dikenal sebagai Emmaus Journey, EJ, angkatan pertama tahun 2008. Pak, kalau boleh tahu EJ itu apa sih Pak? Soalnya EJ sekarang lagi viral nih Pak, di mana-mana di media sosial, Instagram, Facebook, EJ. Apa itu EJ Pak? Ya, Emmaus Journey itu, ya, EJ itu singkatan dari Emmaus Journey. Jadi, sebetulnya apa sih yang diitukan seperti di Lukas 24? Itu ayat 13 sampai 35 itu diceritakan mengenai dua murid Yesus yang sangat kecewa dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, langsung pulang dalam perjalanan menuju Emmaus, didampingi oleh seseorang yang justru mereka tidak merasakan siapa itu. Yang akhirnya diketahui itu adalah Yesus sendiri. Dan selama perjalanan mereka diceritakan bagaimana mengenai kitab suci. Dan apa saja petunjuk-petunjuk kitab suci sehingga mereka itu akhirnya berkobar-kobar hatinya. Dan pada akhirnya ketika mereka mau berpisah, yaitu mereka mengajak orang ketiga itu, yaitu Yesus sendiri, untuk makan bersama. Dan disitulah diketahui bahwa itu adalah Yesus saat Yesus memecah-mecahkan roti. Dan itu membuat mereka juga sangat berkobar-kobar lagi hatinya. Gitu. Jadi didasari latar belakang itu ya Pak ya? Latar belakangnya adalah itu. Dan kalau menilik sejarahnya di Indonesia, itu mulai datang justru di BSD, yaitu yang dibawa oleh seorang yang namanya Prastio. Pak Prasetyo itu seorang ilmuwan, bukan seorang rohaniwan. Ya, seorang ilmuwan ahli fisika yang belajar di Amerika dan melihat ini adalah sangat bagus sehingga tergerak hatinya untuk membawa itu ke Indonesia. Dan ternyata waktu itu sesuai dengan hierarki di Katolik harus minta izin dulu dari Romo, dan waktu itu Romonya adalah Romo Yan di BSD itu, dan beliau diizinkan untuk mengembangkan Emmaus Journey. Itu adalah kira-kira 2001 ya atau 2000 ya, saya lupa itu. Baik. Nah, Pak Adrian ini kan juga sebagai salah satu orang yang membawa Emmaus Journey ke MBK tahun 2008. Nah, Pak, perjuangannya membawa ke MBK bagaimana sih, Pak? Kan pasti saat itu kan dipandang sebelah mata, EJ apa sih ini gitu, masuk seksi apa, dan gimana Pak perjuangannya waktu itu? Ya, begini ya, itu mengenai soal EJ tahun 2008 itu diperkenalkan oleh Ibu Tin, karena itu Ibu Tin Firdaus sebagai ketua seksi KKS di MBK. Nah, jadi pada saat itu Ibu Tin juga melihat ini adalah sangat bagus dan itu memperkenalkan di ini. Nah, kenalnya Ibu Tin dari mana? Waktu itu ada pertemuan di KAJ yang dari BSD itu memperkenalkan KAJ. Dan KAJ mengizinkan untuk menunjuk MBK sebagai pilot project. Jadi yang pertama di lingkungan KAJ itu di MBK ini sebagai pilot project untuk ini dicoba.
dicobakan. Tapi berhubung itu kan belum diakui sesuai hierarki dari Katolik, maka sangat-sangat sulit ya, karena banyak sekali yang masih menentang. Banyak yang merasakan bahwa wah ini berbahaya karena bisa salah tafsir. Biasa kalau sudah nanti kalau salah tafsir malah jadi melenceng katanya ya. Tapi waktu itu saya waktu itu sudah menjadi pemandu ya, mengerti mengenai kitab suci. Karena saya pun kalau mau jujur, saya pernah belajar kitab suci di pendalaman Alkitab di PA Immanuel, yaitu yang dari seberang, yaitu Pendalaman iman biasa ya Pak ya? pendalaman iman yang dikoordinir oleh GPIB. Ya, karena saya ingin tahu sekali mengenai kitab suci. Nah, lalu saya banding-bandingkan, apa sih ini kitab suci di gini? Dan kebetulan di MBK juga ada kursus kitab suci yang modul A, B, C, D, F. Saat itu juga ramai ya Pak? Banyak, udah mulai banyak. Nah, saya ikut juga di situ dan saya bandingkan antara yang di satu dengan lainnya. Yang lain. Nah, tetap saya akhirnya saya berpegang ini kepada kitab suci di Katolik. Nah, pada tahun 2008 ini diperkenalkan Emmaus Journey. Saya lihat sekali ini baik sekali. Karena saya melihatnya bukan bahwa ini adalah ilmu, bukan ilmu. Bukan pengetahuan mengenai kitab suci. Tetapi apa Pak, kalau bukan ilmu, bukan pengetahuan? Bagaimana kita menerapkan dalam kitab ayat-ayat dalam kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya gimana Pak? Contohnya ya. Jadi paradigma kita sehari-hari, misalnya kita cepat marah, lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Jadilah orang yang penyabar. Lalu ini salah satu yang paling sulit adalah Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Loh, sebagai manusia, mana bisa saya kasihi musuh? Bahkan saya mencaci iya, menyumpahi iya. Tapi sesudah saya lakukan, apa kasihi musuhmu? Apa yang terjadi? Damai sejahtera di dalam hati kita. Dan itu pernah Bapak rasakan? Betul. Sering nggak Pak rasakan? Sering sekali. Dan itu walaupun kita sebagai manusia yang selalu ingin menang, tapi ketika Yesus mengatakan itu, dan itu selalu diingatkan ke dalam diri saya, hidup saya itu menjadi damai, menjadi tenang. Tapi bukan dengan cepat ya. Iya, karena ada itu semua proses. Proses sampai kapan? Ya, mungkin kalau saya bilang sampai akhir hayat saya. Sering terjadi penolakan nggak Pak? Maksudnya penolakan? Pertentangan dengan apa yang diajarkan. Jelas, sebagai manusia seringkali Tuhan mengatakan begini. Iya. Kita sebagai manusia dunia seringkali menentang. Tapi sesudah saya mempelajari Emmaus Journey dan saya mendengarkan apa yang Tuhan katakan, lalu saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup saya berubah. Dan inilah yang dikehendaki di dalam Emmaus Journey itu, yaitu manusia lama sudah ditinggalkan. Seperti kata Paulus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang saya rasakan. Jadi suatu sukacita dan damai sejahtera. Nah, itu perjalanannya nggak mudah dong ya Pak? Pasti Nggak ada proses mudah. ya, mau dibentuk ya Pak? Betul, tapi ada satu metode dalam Emmaus Journey yang selalu akan mengingatkan kita. Apa tuh Pak, kalau boleh tahu? Yaitu yang namanya jurnal. Jurnal itu adalah
tiap hari kita diajak untuk tidak usah lama, ya 20 menit, setengah jam untuk membaca kitab suci. Dan dari situ kita menarik manfaatnya. Lalu merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari situ, oh saya dulunya begini. Sekarang Tuhan menghendaki begini. Lain, wah saya harus ikut Tuhan. Kalau kita sebagai mau menjadi pengikut Kristus, kita mengaku diri kita sebagai orang Katolik, ya, menjadi pengikut Kristus, tapi kita tidak mau mengikuti ajarannya, lalu jadi apa kita? Nggak ada gunanya. Kita dalam gereja Katolik mempunyai suatu doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami. Doa Bapa kami di situ dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu seperti di dunia ini seperti di dalam surga. Bagaimana caranya untuk supaya kerajaannya ini datang? Sia-sia kita bicara begitu terus kalau kita tidak melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari Tuhan. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya harus taat pada hukum yang ada di Indonesia. Nah, kalau saya mau menjadi pengikut Yesus, ya saya harus taat kepada ajaran-ajaran Yesus. Nah, kalau sekarang diajarkan kalau kita mau taat kepada Yesus, tapi kita tidak pernah membaca kitab suci, sehingga apa ajarannya kita tidak tahu, omong kosong. Baik. Baik. Apa aja buah-buah yang didapat oleh Pak Adrian? Yuk kita simak ke episode berikutnya.